Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin berkata, "Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Edo menjawab, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Udin, "Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Lalu Edo menjawab, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor." Lalu Udin menjawab, "Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku." Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Nah, di sini ada percakapan Udin dan Edo. Udin mengajak Edo bermain kelereng di lapangan. Jadi Edo diajak oleh Udin untuk bermain. Nah, Edo juga mau mengajak teman-temannya. Karena semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo akan pergi ke lapangan tetapi ban sepedanya bocor dan Udin mengajak Edo untuk membonceng sepedanya. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, dalam kalimat ajakan biasanya itu ada kata ayo, mari, itu ada dalam kalimat ajakan. Jika kita menulis kalimat ajakan, harus diakhiri tanda seru. Nah, ini nih tanda seru itu seperti ini adik-adik. Jadi ketika kalian menulis kalimat ajakan, di akhir kalimatnya harus diakhiri dengan tanda seru. Kalimat ajakan yang ada dalam percakapan tadi. Nah, kita mau cari tahu nih adik-adik. Dalam percakapan Udin dan Edo tadi ada kalimat ajakan. Kalian harus tahu bahwa kalimat ajakan itu ada kata ayo atau mari, lalu diakhiri dengan tanda seru. Nah, kita mau cari nih, di percakapan ini ada berapa ya kalimat ajakannya? Yang pertama, kira-kira adik-adik menemukan di mana ya? Ya, inilah yang pertama. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, berikutnya ada ayo Din, kita ajak teman yang lain. Ini juga kalimat ajakan. Setelah itu, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, di sini adalah kalimat ajakan karena ada apa? Ada kata ayo. Nah, ketika kamu mengajak temanmu bermain dengan kata ayo, berarti kalian sudah mengucapkan kalimat ajakan. Ya. Amati gambar di bawah ini. Nah, kita amati dulu. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, ini ada 3 gambar. Kita disuruh mengurutkan adik-adik sehingga membentuk sebuah cerita. Kira-kira yang nomor 1 urutan gambarnya yang mana? Ayo, gambar pertama, kedua, atau ketiga nih? Kalau dilihat percakapannya, yang gambar pertama itu setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, di sini juga ada kalimat ajakan nih, ada kata mari. Mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Lalu gambar yang berikutnya adalah gambar mereka bermain kelereng. Lalu gambar yang terakhir ada percakapannya. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, ini ada kata ajakan dari Udin mengajak si Made. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Nah, kira-kira kalau diurutkan mana yang pertama? Ya, yang pertama adalah gambar yang paling bawah sendiri. Lalu setelah itu gambar yang mana adik-adik kalau dibuat cerita?
Apakah langsung merapikan tempat bermainnya? Tidak, mereka pasti bermain dulu kan. Nah, berarti urutan kedua adalah gambar ini. Dan urutan ketiga, ya gambar ini. Kalau disusun ceritanya, Udin mengajak Edo dan Made bermain kelereng. Lalu mereka bermain kelereng di gambar kedua. Setelah selesai bermain kelereng, mereka merapikan tempat untuk menjaga kebersihan. Nah, ini kalau diurutkan, Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya memperingati Hari Kemerdekaan. Bacalah percakapan di bawah ini dengan teliti. Nah, ini ada percakapan Udin dan Edo. Mari kita simak adik-adik. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, itu percakapan antara Udin dan Edo yang akan mempersiapkan untuk mengikuti lomba menghias sepeda dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan. Dalam percakapan Udin dan Edo ini ada kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain. Nah, di pembelajaran 1 kemarin, Kak Citra sudah menjelaskan tentang kalimat ajakan. Kalimat ajakan biasanya ada kata ayo, ada kata mari. Jika ditulis harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, kita cari tahu nih adik-adik, mana yang termasuk dalam kalimat ajakan. Yuk kita cari yuk dari percakapan ini. Ya, yang pertama ini. Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Ini sudah betul adik-adik, ada kata ajakan lalu diakhiri tanda seru. Apakah kalian menemukan kalimat ajakan yang lain? Ya, ada lagi. Ayo aku bantu memompanya. Tapi di sini penulisannya salah. Penulisannya seharusnya diakhiri tanda seru. Apakah ada lagi adik-adik? Ya, ada satu lagi. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Menurut adik-adik, penulisannya betul atau salah? Iya, salah, karena tidak diakhiri tanda seru. Tapi ini termasuk dalam kalimat ajakan.